Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat semua ya. Kali ini saya akan menjelaskan lebih secara umum apa sih Google Analytics itu dan apa kegunaannya buat kita sebagai marketer gitu ya. Kenapa kita harus pasang Google Analytics sebelum memulai beriklan atau sebelum memulai campaign Facebook Ads, Google Ads ataupun campaign-campaign yang lain seperti itu. Nah, di sini ada 5 menu utama ya. Yang pertama itu real time, ya ini sebenarnya menu ini untuk melihat data yang masuk secara real time ke halaman website kita. Kemudian activity page, jadi halaman apa yang paling banyak dikunjungi secara real time ya. Kemudian ini lengkap kalau secara real time itu kita bisa lihat dari mana dia datangnya. Kemudian juga traffic source ini dari mana gitu, dari mana maksudnya dari organik kah? Organik itu biasa SEO ya. Kalau sosial itu bisa jadi Facebook, YouTube, tapi yang non ads gitu, bukan Facebook Ads gitu. Kalau direct ini artinya dia mengetikkan website kita secara langsung di sini gitu. Jadi sangat jelas kalau kita punya analitik. Lalu kemudian di bagian audience teman-teman bisa lihat di sini kita bisa melihat berapa banyak orang unik ya. User itu artinya jumlah orang secara unik mengunjungi website kita gitu. Jadi setiap hari, oh ternyata ada 1000 lebih nih yang mengunjungi website kita. Dan ini bisa ditarik data sampai setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu bisa dan bisa di-compare gitu. Misalkan kita mau compare dengan eh, berapa nih? 19 hari versus 19 hari. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan trafiknya itu berapa, apakah ada pengurangan atau penurunan gitu. Dan ini juga kita bisa melihat ternyata yang masuk ke halaman website kita itu adalah orang-orang yang baru ya, new visitor gitu. Jadi ini juga bisa melihat dan mengukur seberapa banyak orang yang loyal dengan situs kita gitu ya. Lalu teman-teman juga bisa melihat salah maaf, demografik dari pengunjung kita gitu. Jadi demografik ini mulai dari age, ini umur sampai gender ya, gender. Ini sangat powerful banget kalau misalkan teman-teman eh, apa namanya? Misalkan mempromosikan produk gitu ya, mempromosikan produk dari berbagai channel, dari Facebook Ads, Google Ads, SEO gitu kan, atau marketing offline gitu kan. Teman-teman bisa tahu seberapa banyak usia produktif yang mengunjungi website teman-teman. Oke. Lalu kita akan melihat selanjutnya ada fitur yang saya suka sebenarnya yang berhubungan dengan Google Ads itu ada di bagian interest ya. Interest ini kita bisa tahu ya karakteristik orang yang saya ilangin dulu ya ini compare. Kita bisa tahu karakteristik orang yang mengunjungi website kita itu seperti apa gitu. Nah, ini kalau teman-teman sudah dapat clue-nya di sini. Di sini kita bisa melihat oh bahwa eh, pengunjung kita itu ternyata suka belanja orangnya, kemudian suka teknologi, suka film, kemudian suka musik. Kemudian kalau in market ini dia tuh sedang gencar-gencarnya mencari apa? Misalkan mencari lowongan pekerjaan gitu kan. Para pencari kerja lagi mencari jasa tentang marketing gitu ya. Dan ini ada kategori-kategori lainnya. Artinya apa? Di sini dengan data ini tuh kita bisa melakukan scale up ya, kalau bisa dibilang ya, scale up atau menfilter gitu. Jadi kita jadi tahu gitu audiens mana yang awalnya misalkan di Google Ads kita belum menembak audiens manapun gitu kan, interest manapun kita nggak tembak by interest. Tapi ketika
kita sudah running iklan misalkan sebulan, 2 bulan dan kita sudah dapat datanya, maka kita tembak hanya ya mungkin 3 media besar aja, sorry 3 interest besar aja gitu. 3 interest besar aja atau in market yang besar aja gitu. Jadi tidak perlu semua audiens ditembak karena untuk meminimalisir boncos tadi gitu. Nah, ini lebih detailnya gitu. Ya nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat ini sorry, maaf, bukan. Kita bisa melihat juga device yang mereka gunakan itu apa? Apakah desktop, mobile, ataukah tablet dan berapa banyak gitu. Ternyata di sini banyak kan desktop gitu. Jadi kita mengiklannya hanya berupa desktop misal, ya kayak gitu ya. Atau kita bisa melihat juga sampai ke dalam device-nya tuh apa gitu, pengguna ternyata yang masuk ke halaman sini adalah pengguna Apple, iPhone ya. Dan itu masih banyak lagi sebenarnya untuk fitur-fitur Google Analytics, jadi kalau diulik juga nggak bakal beres karena banyak banget. Ya, ini persebaran channelnya gitu, jadi yang organic search berapa, direct berapa ya. Organic search itu tadi SEO, direct itu yang langsung ngetikan di sini di browser. Sosial itu Facebook, YouTube, affiliate. Affiliate itu apa ya? Saya lupa. Yang saya tahu referral. Sama ya. Saya kurang tahu kalau affiliate. Nah, coba kita skip dulu aja ya. Hmm. Paid search ini SEM, display ini Google Display ya. Google Display itu kadang kalau nggak masuk di display ya paid search apa paid search ya. Kadang kadang dia antara dua itu. Oke, sebentar. Saya mau ngasih tahu apa lagi ya. Nah, kita juga bisa melihat dan menghitung average time on page. Artinya sebenarnya pengunjung kita itu berapa lama sih dia stay di website gitu kan. Ini bisa kita cross silang ya, cross reportnya dengan page view gitu. Jadi ternyata dengan page view yang segini banyak, itu pengunjung itu cuman maksimal 1 menit ada di website kita gitu. Artinya ya mungkin websnya kurang engage gitu ya, kurang engage, kurang menarik seperti itu. Atau mungkin memang ya websitenya sedikit informasi gitu. Dan ini bounce-nya kecil nih, bounce-nya. Ini page view artinya total orang melihat bukan maksud saya total halaman itu dilihat ya. Jadi lebih ke arah halamannya gitu, bukan orangnya. Jadi kalau orangnya itu user bukan page view. Oke. Site konten ini bisa melihat halaman apa. Ini bedanya perhatikan ya, ada page, ada landing page. Ini beda. Kalau page itu adalah semua halaman. Jadi user visit kebanyakan halaman apa sih? Oh, halaman home, store, halaman basket dan lain-lain. Tapi kalau landing page ini adalah halaman apa yang pertama kali user landing. Namanya juga landing ya. Halaman apa yang pertama kali user lihat, user masuk dari website kita tuh dia masuk lewat mana sih awalnya gitu. Itu beda. Ya, ini sampai kita bisa melihat transaksinya berapa, ini harus dikonekin ke Google Tag Manager sih sebenarnya. Jadi biar bisa nyambung ke Google Analytics. Dan kita juga bisa memberikan nilai ya dari produk yang terjual itu berapa. Itu juga bisa langsung ke Google Analytics, Google Tag Manager, maaf. Ini nanti makanya kenapa kita di Google Ads itu kita akan bahas ada 3. Yang pertama Google Analytics, Google Tag Manager, sama Google Ads itu sendiri karena ini saling berkaitan gitu. Kalau nggak pakai salah satu ya udah kita nggak bisa mengambil
kesimpulan yang benar gitu. Nah, ini site speed ya. Site speed ini ya kecepatan website kita lah gitu. Menurut Google Analytics berapa. Oke. Nah, ini 4 detik ya. Saya rasa lumayan cepat lah. Kalau bisa di bawah 5 detik udah bagus. Oke. Itu aja mungkin perkenalan Google Analytics dan beberapa fiturnya gitu. Pastikan teman-teman langsung mendaftar Google Analytics. Kemudian tunggu tutorial selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.